Salam bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan harian hari ini Sabtu 6 Februari 2021. Mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami bersyukur atas setiap kemurahan-Mu, menuntun dan memelihara kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Terangilah hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini, hati yang penuh belas kasih. Apakah yang kita rasakan serta lakukan ketika melihat orang yang menderita? Akankah kita mengulurkan tangan kita dan menolong mereka sekalipun ada yang menghalangi kita? Saudara-saudaraku, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang membutuhkan sekalipun ia mendapat tantangan dari orang-orang Farisi yang kelihatannya taat kepada hukum Taurat, tetapi tidak memiliki kasih. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat, orang Farisi marah dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Orang yang mengatakan bahwa menyembuhkan pada hari Sabat merupakan pelanggaran, justru tidak merasa bersalah untuk merencanakan pembunuhan. Betapa jahatnya hati para pemimpin agama ini. Mereka tidak lagi peduli mana benar, mana salah. Mereka hanya mau diri mereka yang menang. Inilah hal yang sampai sekarang terjadi juga di dalam gereja. Kita tidak peduli mana yang benar. Kita hanya mau dianggap benar apapun alasannya. Karena keegoisan kitalah, sehingga kita terkadang tidak dapat berbuat kasih kepada sesama. Saudara-saudaraku, semakin keras hati kita melihat penderitaan orang lain, semakin jauh kita dari sifat Tuhan. Semakin keras hati kita di dalam kenyamanan kita sendiri, semakin jauh kita dari kenyamanan berada di dalam Tuhan. Semakin kita kejam dan keras terhadap orang lain, semakin kita tidak mengerti sifat pengampunan Allah.
Saudara-saudara, Yesus telah menunjukkan hati yang penuh belas kasih kepada kita. Ia telah menyelamatkan kita. Maka kita mestinya juga punya hati yang penuh dengan belas kasih dan rela berkorban untuk menolong orang-orang yang menderita. Amin. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, kebenaran firman-Mu terus menyapa kami. Kebenaran firman-Mu terus meneguhkan iman kami untuk terus menghayati arti hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sesungguhnya perjalanan hidup ini adalah perjalanan di mana hati harus senantiasa penuh dengan belas kasih. Mohon ampun untuk perjalanan hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan bersyukur kami pada kesempatan ini Tuhan masih beri waktu untuk juga tetap saling menguatkan dan saling menopang dalam perjalanan hidup ini. Ya Tuhan, bersama-sama kami sehati berdoa, tolonglah setiap kami. Berkatilah kami dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Jaga lindungi kami semua. Berkati jemaat-Mu dalam perjuangan mereka setiap hari. Dalam segala hal yang dilakukan, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kuatkan dan topang mereka yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Pulihkan mereka ya Tuhan. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka dan kuatkan mereka, agar tetap mampu melihat dan menyaksikan betapa Tuhan baik dalam perjalanan hidup ini. Bersama-sama yang bersuka cita dengan pertambahan usia ataupun juga dalam kesuksesan yang boleh diraih dalam hidup, tugas pekerjaan, perjuangan dan pendidikan. Sempurnakan sukacita anak-anak Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, supaya terus memiliki semangat iman menjalani masa tua dengan anak-anak dan cucu. Mereka bahagia gembira di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian juga ya Tuhan, kami terus mempercayakan hidup kami, bahkan kehidupan bersama bangsa kami. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami untuk terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar. Dan kami terus sehati berdoa, Tuhan berkati majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja Jemaat Satria Kasih, untuk menata pelayanan dengan baik, mengangkat tugas pelayanan dengan penuh kasih dan sukacita. Ya Tuhan, kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian renungan kita hari ini dan doa bersama. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.